Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pentingnya sholat. Sholat adalah penyebab keridhaan Allah Ta'ala. Sholat itu dicintai malaikat. Sholat adalah amalan para nabi alaihissalam. Sholat akan menghasilkan nur ma'rifatullah, menyebabkan doa terkabul, memberkahi rezeki, akar keimanan, menyebabkan dan menyehatkan badan, senjata melawan musuh, pembela bagi orang yang mengamalkannya, cahaya dalam kubur, menghibur hati dari keresahan, penolong dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir, pelindung dari panas hari kiamat, cahaya dalam kegelapan, perisai dari api neraka, memberatkan amal kebaikan saat ditimbang, mempercepat ketika melewat sirat, dan sholat adalah kunci surga. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah alaih menulis dalam kitab Al-Munabiyat, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, Allah memberikan 9 karunia kepada siapa saja yang menjaga sholatnya dan memperhatikan waktunya. 1. Allah mencintainya. 2. Merasakan nikmat kesehatan. 3. Dilindungi para malaikat. 4. Rumahnya diberkahi. 5. Nur kesolehan bersinar dari wajahnya. Hatinya menjadi lembut, melewati surat secepat kilat, diselamatkan dari neraka, dan akan bertetangga dengan orang yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Pada hari kiamat, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan. 1. Mencerahkan wajah. 2. Cahaya hati. 3. Menyehatkan dan menyegarkan badan. 4. Penenang dalam kubur. 5. Penyebab turunnya rahmat Allah SWT. 6. Kunci pembuka khazanah langit. 7. Memberatkan timbangan amal baik. 8. Dalam menuju keridhaan Allah SWT. 9. Harganya surga. 10. Pelindung dari neraka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan berarti meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan sholat sunnah di dalam rumah adalah nur. Sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah. Di dalam rumah, sabda baginda Nabi SAW yang masyhur, pada hari kiamat kelak disebabkan wudhu dan sujud mereka, tangan, kaki, dan wajah mereka akan bercahaya sehingga mereka menjadi istimewa dari umat-umat yang lain. Hadis lain menyatakan, jika azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari azab tersebut. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah SWT telah mengharamkan neraka jahanam
membakar bekas-bekas sujud. Jika kena suatu amal buruk lalu seorang dimasukkan ke neraka, maka bekas sujud dan anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Demikian juga sholat akan menghitamkan muka setan dan sedekah mematahkan tulang punggungnya. Hadis lain menyebutkan sholat adalah obat. Ada sebuah kisah mengenai hal ini. Ketika baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur tengkurap, beliau bertanya, "Apakah perutmu sakit?" Sayyidina Abu Hurairah anhu menjawab, "Benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Bangun dan sholatlah, karena di dalam sholat ada obat." Alhamdulillah, apa yang baca dan terkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuat untuk menyampaikan berlain. Amin.